Legend of the Great Sage. Chapter 661. Di labirin bebatuan bergerigi, sesosok tubuh besar tiba-tiba muncul. Dia mengenakan baju besi berat berwarna merah dan memegang pedang panjang berbentuk aneh. Dia mengamati sekelilingnya. Itu adalah Li Qingshan. Di tengah hutan batu terdapat 3 penggarap yayasan bangunan dan beberapa lusin praktisi Qi. Mereka semua adalah murid dan bawahan Si King, Jia Zhen, dan Edan. Saat Li Qingshan menjalankan tren umum dan meredakan konflik di beberapa arena, orang-orang ini terpaksa datang ke sini. Dia di sini, aku bisa merasakan auranya. Jangan takut, kami akan mengoperasikan formasi mantra di sini. Dia pasti tidak akan bisa datang. Meski begitu, wajah semua orang dipenuhi teror. Seolah-olah itu bukan manusia, tapi monster yang hendak menyerbu dan mencabik-cabik mereka. Di labirin ini, arahnya terbalik dan kacau. Tidak peduli seberapa kuat perasaan seseorang terhadap arah, mereka tidak akan dapat menemukan arahnya. Meskipun ada matahari yang menggantung di atas kepala mereka, kemungkinan besar itu hanyalah ilusi dan penipuan. Bagi Li Qingshan, menemukan seseorang di tempat seperti itu bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Dia tiba di depan batu aneh, mengangkat pedang iblis pengkhianat, dan menebasnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang Yin dan Yang, 5 elemen, atau 8 trigram, jadi sebaiknya dia menggunakan kekerasan untuk menerobos. Dengan dentang, pedang iblis pengkhianat memantul dari batu aneh itu, bahkan tidak meninggalkan bekas. Labirin sepanjang beberapa puluh kilometer ini adalah satu kesatuan. Bahkan dengan ketajaman pedang iblis pengkhianat, tidak akan mudah untuk ditembus. Li Qingshan mengerutkan alisnya. Dia mengangkat pedang iblis pengkhianat dengan tangan kanannya dan mengayunkan pedangnya dengan tangan kirinya. Pedang iblis pengkhianat mengeluarkan dengungan kecil saat mata jahatnya menatap lurus ke arah batu aneh itu. Dengan satu tebasan, batu aneh itu terbelah menjadi 2. Alis Li Qingshan masih berkerut, dan lingkungan sekitarnya berputar dan berubah, tetapi labirinnya masih ada. Adapun hati iblis yang berfungsi sebagai mata, ukurannya hanya setengah dari ukuran aslinya. Pertarungan ini menghabiskan banyak energi. Setiap medan pertempuran memiliki radius beberapa puluh kilometer, dan mungkin terdapat puluhan ribu batu aneh ini. Jika dia menebangnya satu persatu, dia yakin bahwa dia pada akhirnya akan mampu menghancurkan pengoperasian formasi sihir. Namun, berapa lama dia harus menebangnya? Tidak hanya itu pasti akan membuang banyak waktu dan energi, dan dia juga harus menghabiskan energi iblis dari hati iblis. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan meminta beberapa orang dari sekolah Yin yang untuk membantu saya menghancurkan formasi ini. Li Qingshan merenung, tetapi dia juga mengerti bahwa ini hanyalah sebuah pemikiran. Walaupun dia tampak seperti pahlawan yang telah menyelamatkan semua orang, dia juga seorang fanatik yang telah menjalin perseteruan mematikan dengan Si King. Mungkin tidak banyak orang yang bersedia berhubungan dengannya dan melawan Si King. Meskipun dia tidak bisa menolak untuk membantunya, dia tetap merasa sangat tidak nyaman. Dia memikirkan bagaimana Liu Changqing dan yang lainnya hampir terbunuh, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Inilah ketidakberdayaan orang yang lemah. Li Qingshan tidak mau memaksa mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertarungannya. Penyuruh memiliki kemampuan keberuntungan ilahi. Sebaiknya aku mencobanya dan melihat apakah aku bisa menghancurkan formasi ini. Li Qingshan memikirkan sesuatu, dan sosok penyuruh di lautan kesadarannya tiba-tiba mulai bergerak. Prasasti mendalam di punggungnya saling bersilangan, masing-masing bersinar dengan cahaya menakjubkan seperti riak yang menyatu secara mendalam. Pada akhirnya, itu membentuk riak besar, menyebar ke segala arah dengan Li Qingshan sebagai pusatnya. Riaknya tidak terlihat, itu bukan cahaya, juga bukan perasaan jiwa. Sebaliknya, itu berisi hukum-hukum dunia yang mendalam. Saat Li Qingshan merasa agak bingung, setitik cahaya tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Itu adalah susunan ilusi dari formasi labirin. Jika seseorang yang memahami formasi, mereka dapat menghitung poin penting dari keseluruhan formasi, hukum operasi, dan sebagainya hanya dari gambaran ilusi saja. Itu seperti seorang musafir yang telah mendapatkan peta. Kemanapun mereka ingin pergi, itu akan sangat mudah. Namun, Li Qingshan masih bingung. Saya tidak memahaminya sama sekali. Sebagai hasilnya, dia terus memberi kekuatan pada penyuruh, dan tulisan mendalam pada cangkang mendalam penyuruh mulai berputar sekali lagi. Li Qingshan menjadi agak linglung. Dia mengangguk dari waktu ke waktu dan bergumam pada dirinya sendiri, "Oh, begitu, aku mengerti sekarang." Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya lagi. Wajahnya sudah dipenuhi senyuman, dan dia melangkah maju dengan percaya diri, berjalan ke kedalaman labirin. Langkah kakinya kadang bergerak ke kiri dan ke kanan, kadang maju dan mundur. Dia tidak ragu sama sekali, tapi dia mendekati pusat labirin dengan tegas. Dia tidak mengambil satu langkah pun yang tidak perlu. Di tengah labirin, terjadi kepanikan. Oh tidak, dia mendekat. Jangan panik, dia mungkin hanya berlarian di labirin. Dia tidak akan bisa sampai di sini karena keberuntungan. Tidak, dia mendekat dengan sangat cepat. Dia pada dasarnya berjalan dalam garis lurus. Dia sudah melihat melalui formasi. Kita harus bergerak cepat. Semua orang bertebaran seperti burung dan binatang. Tak lama kemudian, Li Qingshan tiba. Dia tersenyum. Kamu benar-benar lari cepat. Baru saja, dia meminjam kekuatan penyuruh untuk menyimpulkan hukum pengoperasian seluruh formasi, membersihkan semua rintangan. Hal ini sulit dipercaya oleh para pembudidaya biasa,
tetapi tidak ada yang sulit bagi penyuruh yang berdiri sejajar dengan para dewa. Penyuruh lahir dengan penampakan dewa dan hantu. Di atasnya ada langit, di bawahnya ada bumi, dan di belakangnya ada bukit dan gunung. Prasasti yang dalam saling bersilangan membentuk kolom, dan 5 lampu bersinar terang, sesuai dengan 4 musim. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, tahu yang baik atau buruk, dan percaya tanpa kata-kata. Penyuruh tidak mempelajari ramalan formasi apapun. Semua ramalan formasi bukanlah penemuan yang diperoleh. Sebaliknya, itu hanyalah tiruan dari alam. Keberadaan penyuruh itu sendiri sesuai dengan alam. Itu, dilahirkan dengan pengetahuan. Ini juga berkat buah kebijaksanaan dari Raja Pohon Beringin. Meskipun hal itu tidak bisa membuat kultivasi seseorang meroket dan membuat mereka menjadi sangat cerdas, hal itu dapat mempengaruhi berbagai aspek tanpa disadari. Hal ini memungkinkan Li Qingshan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan penyuruh. Di tengah labirin ada ruang kecil kosong. Sebuah batu yang sangat besar dan aneh berdiri di tengahnya, mengalir dengan cahaya. Li Qingshan tahu bahwa batu aneh itu adalah inti dari formasi tersebut. Selama dia menghancurkannya, seluruh formasi akan kehilangan pengaruhnya dan berubah menjadi hutan batu biasa. Menghancurkan batu yang besar dan keras tersebut jelas bukan tugas yang mudah. Namun, apakah ada kebutuhan untuk menghancurkannya? Li Qingshan menekankan tangannya ke batu dan mengirimkan perasaan jiwanya ke dalamnya. Batu itu bersinar terang, menghasilkan kekuatan yang melawannya, tapi kekuatan itu segera diredam olehnya. Dia dengan paksa mengambil kendali labirin, dan seluruh labirin mulai beroperasi. Ketiga penggarap Yayasan Pendirian bergegas melewati labirin, tidak berani berhenti sejenak pun. Adapun praktisi Qi, mereka semua tertinggal. Jika mereka bisa mengulur waktu, itu akan menjadi berkah. Mereka memahami labirin dengan sangat baik, jadi mereka tidak ragu sama sekali saat maju dan mundur. Mereka menghitung bahwa mereka hanya perlu beberapa langkah lagi untuk mencapai pintu keluar labirin, tapi ketika mereka mengitari batu aneh, mereka semua memucat karena ketakutan. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sebenarnya telah kembali ke tengah labirin. Keberadaan mimpi buruk berdiri di sana dengan pedang di tangan dan senyuman kejam di wajahnya. Chapter 662. Sebelum Li Qingshan, ketiga penggarap Yayasan Pendirian pada dasarnya tidak mampu melawan sama sekali. Li Qingshan mengakhiri hidup mereka dalam satu pukulan. Bahkan para penggarap Yayasan Pendirian pun seperti itu, jadi para praktisi Qi jelas berada dalam keadaan yang lebih buruk. Mereka berkeliaran di sekitar labirin sebelum akhirnya kembali ke Li Qingshan. Pada akhirnya, pedang itu meluncur ke tenggorokan seorang praktisi Qi, menghasilkan noda darah merah. Dengan itu, semua antek yang dikirim Si King telah dibantai. Li Qingshan merasa nyaman dan mulai tertawa terbahak-bahak. Niat bertarungnya melonjak dan pembunuhannya melonjak, tetapi tanpa disadari ia juga bergabung dengan arena naga. Tiba-tiba, seluruh Dragon Arena berguncang. Tawa Li Qingshan terhenti. Warna merah darah di langit semakin lama semakin tebal, berubah menjadi merah darah dari biru-biru aslinya. Ia mulai berputar perlahan, membentuk pusaran berwarna merah darah yang terus-menerus menyebar ke segala arah hingga memenuhi seluruh langit. Dari kedalaman pusaran, terdengar teriakan yang tidak bisa didengar oleh telinga. Itu hanya bisa dirasakan dengan hati. Itu seperti 1 juta tentara terlibat dalam pertempuran berdarah di hutan belantara. Tidak ada kawan, yang ada hanya musuh. Tidak ada yang takut, tidak ada yang mundur. Mereka hanya terus mengayunkan senjatanya dan maju hingga orang terakhir yang tersisa berdiri di medan perang, menikmati kemenangan gemilang ini sendirian dan mengeluarkan teriakan histeris seperti itu ke langit. Setiap orang yang mendengar tangisan itu akan gemetar dari lubuk jiwa mereka yang paling dalam. Itu adalah ketakutan dan keinginan. Di lautan kesadarannya, iblis harimau tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Keinginannya untuk berperang dan membantai tiba-tiba menjadi sangat kuat. Tidak peduli siapa musuhnya, mereka bersedia melawan mereka. Melalui pembunuhan dan pembunuhan, ia bisa mengalami kehidupan yang berdarah panas. Seolah-olah inilah makna keberadaannya. Li Qingshan mengangkat alisnya. Penyuruh melepaskan rasa ketidakpedulian dan ketenangan, menenangkan dan melemahkan hati pembantaian ini. Kemudian dia menggunakan patung penindas iblis, membiarkan hati iblis melahap sifat iblis yang tidak dapat ditekan ini dengan sekuat tenaga. Ini pada dasarnya adalah suplemen terbaik untuk hati iblis. Hanya dengan cara itulah dia nyaris tidak bisa menekan iblis harimau itu. Inilah kekuatan dari alam Asura. Arena naga saat ini sedang bertransformasi menjadi lapangan Asura. Awalnya, kupikir aku bisa menghentikan Si King menyempurnakan lapangan Asura jika aku menenangkan perang, tapi menurutku dia tidak akan berhasil. Petik 2. Li Qingshan mengerti. Dia pernah mengirimkan akal ilahi ke alam hantu lapar, salah satu dari 6 jalan reinkarnasi. Dia telah merasakan kejutan dari keheningan mutlak, yang merupakan panggilan dari seluruh dunia. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada akhirnya, kekuatannya sendirilah yang memfasilitasi transformasi ini. Niat membunuh dan niat bertarung yang dikeluarkan oleh Demon Harimau jauh melampaui para pembudidaya biasa. Justru itulah sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan lapangan Asura, seperti sebuah kunci. Dia membuka pintu ke dunia Asura dan membiarkan dunia Asura turun. Tidak baik, saya harus cepat kembali. Petik 2. Li Qingshan mengumpulkan mayat dan ratusan kantong harta karun dari praktisi Qi, lalu bergegas keluar dari labirin dan kembali ke arena aslinya. Dia segera mendengar suara pertempuran. Nyanyian sutra dan suara sitar semuanya tenggelam oleh teriakan perang dan tidak terdengar lagi.
Ribuan prajurit Qi terlibat dalam pertempuran yang hiruk-pikuk, yang 10 kali lebih intens daripada pertempuran baru saja. Bahkan keinginan paling dasar untuk bertahan hidup telah lenyap. Mereka mengacungkan senjatanya dan menyerang orang-orang di samping mereka, tapi mereka mengabaikan pedang dan pedang yang ditujukan ke organ vital mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka harus membunuh. Bahkan jika itu hanya sebagian dari keinginan dari alam Asura, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh keinginan praktisi Qi. Dan bukan hanya praktisi Qi saja. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan beberapa penggarap pendirian yayasan menjadi resah dan gelisah. Niat membunuh melonjak ke awan saat pusaran berwarna darah di langit berputar semakin cepat. Pertarungan di darat menjadi semakin hiruk-pikuk. Mata seorang penggarap yayasan pendirian memerah ketika dia melambaikan pedangnya dan meraung, "Berhenti. Berhenti. Kalian semua, berhenti." Dengan lambaian tangannya, busur cahaya keemasan melesat dan membelah beberapa praktisi Qi menjadi dua. Sekarang setelah dia mulai membunuh, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan menyerbu ke medan perang, membunuh tanpa peduli pada dunia. Situasinya benar-benar di luar kendali. Namun, Li Qingshan tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia berteriak atau seberapa keras dia membunuh, dia tidak dapat menghentikannya. Karena dia tidak bisa menghentikannya, maka dia tidak akan menghentikannya. Dia bukanlah pahlawan yang bisa menyelamatkan dunia. Itu cukup baginya untuk melindungi orang-orang yang dia kenal. Saat pusaran tersebut berputar terus-menerus, batas antara berbagai medan perang hancur, dan berbagai medan bergabung bersama untuk membentuk medan perang besar yang lebarnya beberapa ratus li. Li Qingshan terbang ke tengah medan perang dan berdiri di menara penindas iblis. Dia memanggil Liu Changqing dan yang lainnya, "Ikuti saya." Kemudian, dia menyingkirkan menara penindas iblis dan terbang ke kejauhan. Dia mengalihkan pandangannya ke medan perang dan melihat wajah yang dikenalnya. Meskipun berlumuran darah, dia masih tahu bahwa itu adalah Hao Pingyang dari klan Mohis. Dia mengayunkan meriam naga kuning dan bertarung sengit melawan seseorang. Rantai penindas iblis terentang dan melingkari dirinya, menariknya kembali. Dia kemudian melihat Li Long dari klan pertanian dan menariknya ke atas juga untuk mencegahnya mati dalam pertempuran yang kacau itu. Di saat yang sama, dia juga menyelamatkan beberapa murid dari sekolah novel. Ketika Liu Changqing dan yang lainnya melihat Li Qingshan, mereka seolah-olah telah menemukan pilar penyangga. Mereka menjaga pikiran mereka dan mengikuti di belakangnya. Selama para pembudidaya lainnya masih memiliki rasionalitas, mereka segera mengikuti dan bergegas keluar dari rawa besar ini. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan Li Qingshan, mereka juga bergegas ke medan perang, membawa dua praktisi Qi bersama mereka saat mereka melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan murid mereka sendiri. Namun, dalam proses menyelamatkan murid-murid mereka, mereka pasti diserang. Beberapa petani tidak bisa menahan diri untuk melakukan serangan balik. Serangan balik ini menyebabkan niat membunuh mereka membara seperti api, dan mereka tidak dapat lagi menekannya. Mereka bahkan lupa tujuan mereka menyelamatkan murid-muridnya dan terjatuh ke medan perang. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menarik mereka ke dalam penggiling daging ini. Meskipun para penggarap yayasan pendirian kuat, energi spiritual mereka tidak ada habisnya. Paling banyak, mereka dapat membunuh lebih dari 100 praktisi Qi sebelum mereka dikepung dan dibunuh oleh praktisi Qi yang hiruk-pikuk. Hanya ketika mereka berada lebih dari 50 km jauhnya dari medan perang dan tidak dapat lagi mendengar teriakan pertempuran barulah Li Qingshan berhenti. Baru saja, dia melihat para penggarap di belakangnya. Hanya sekitar 100 orang yang tersisa. Praktisi Qi semuanya tidak sadarkan diri. Mereka semua pingsan, karena mereka akan menyerang dan bertarung segera setelah mereka sadar. Alhasil, hanya sekitar 20 orang yang masih sadar. Alis masing-masing dari mereka berkerut dan masih terguncang. Pada saat yang sama, mereka terus-menerus menekan niat bertarung dan niat membunuh yang muncul di dada mereka, yang membuat mereka tampak sangat menderita. Semua orang memahami satu hal. Komunitas budidaya di Komando Rui pada dasarnya sudah selesai untuk saat ini. Li Qingshan telah melihat banyak hal, dan dia bisa menekan niat membunuhnya, jadi dia masih terlihat sangat tenang. Dia memanggil menara penindas iblis lagi dan melemparkan praktisi Qi yang tidak sadarkan diri ke dalamnya. Itu agak sempit, tapi mereka mungkin tidak keberatan. Sejauh mata memandang, Dragon Arena tersaji secara utuh. Ada gletser, danau, dan gurun. Li Qingshan memikirkan sesuatu. Karena penyuruh dapat membuat labirin sebesar itu, apakah ia dapat mengetahui cara kerja arena naga dan menemukan jalan keluarnya? Dia juga telah mempelajari jalur paling dasar dalam menempa artefak di 100 aliran pemikiran. Dia tahu bahwa menempa artefak spiritual dipenuhi dengan berbagai jimat dan prasasti. Sedangkan untuk menempa artefak misterius, ia mengukir formasi yang lebih rumit untuk mencapai efek yang lebih kuat. Li Qingshan segera menyalakan penyuruh dan mulai turun. Riak tak kasat mata meluas ke sekeliling. Di atas lautan kesadarannya, titik cahaya berbintang muncul. Dalam keadaan linglung, gletser dan danau semuanya lenyap, hanya meninggalkan prasasti yang berkibar dan formasi yang beroperasi. Setiap formasi 10 kali lebih rumit daripada labirin, dan semuanya terhubung satu sama lain, sehingga kompleksitasnya berlipat ganda. Itu seperti mesin yang presisi, di mana setiap formasi adalah sebuah roda gigi. Mereka bekerja sama dan berputar bersama. Ini adalah arena naga yang hanya bisa ditempa oleh kerajaan Sia besar. Misteri dan kerumitannya telah melampaui imajinasi Li Qingshan. Jika dia ingin mengetahui cara kerjanya, setengah tahun saja mungkin tidak cukup.
Setelah keterkejutannya, dia segera menghilangkan pikirannya dan berkelana ke tengah-tengah arena naga. Karena dia tidak dapat memperolehnya, dapatkah dia menemukan pusatnya dan menghancurkannya sepuasnya? Tiba-tiba, dia melihat dua kekuatan terus-menerus bentrok di tengah-tengah arena naga, bersaing untuk menguasai arena naga. Salah satunya jelas adalah Si King, sementara yang lainnya adalah kekuatan yang dipenuhi keheningan mematikan. Li Qingshan bahkan lebih mengenalnya. Moyu, kenapa orang ini ada di sini juga? Pantas saja Si King tidak mau menggangguku. Melihat musuh-musuhnya bertarung sampai mati jelas merupakan sesuatu yang membahagiakan. Namun, tidak peduli musuh mana yang berakhir di lapangan Asura, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang akan mereka hadapi, jadi tidak ada yang bisa membuat mereka bahagia. Padahal, ini mungkin kesempatan bagus. Mata Li Qingshan berbinar, tapi dia tidak membuat mereka khawatir. Dia dengan sabar menunggu mereka bertarung sampai kelelahan. Hua Chenglu melihat Li Qingshan menatap ke kejauhan dengan bingung. Dia bertanya, "Kakak Li, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Li Qingshan melihat betapa dia khawatir, tapi dia masih bisa mempertahankan sikap yang relatif tenang. Efek dari pemberian kebijaksanaan benar-benar mengejutkan. Kalau tidak, dengan temperamen aslinya, dia akan pingsan dan dilempar ke menara penindas iblis. Dia tersenyum. Sepertinya tidak ada bahaya saat ini. Kita tunggu dan lihat saja. Pengaruh lapangan Asura bisa dianggap sebagai pembatas, sehingga para penggarap yayasan pendirian tidak cukup untuk saling membunuh secara gila-gilaan. Tentu saja, itu berdasarkan premis bahwa mereka tidak bisa bertarung dengan orang lain. Akan lebih baik jika mereka tidak melihatnya, apalagi memikirkannya. Seolah-olah setiap orang memiliki nafsu. Jika mereka secara pribadi menyaksikan pertarungan Daemon, akan sangat mudah untuk memicu nafsu ini, dan akan lebih mudah untuk mengendalikannya. Hua Chenglu melihat senyum santainya dan merasa sangat nyaman. Setelah tempat ini sepenuhnya diubah menjadi lapangan Asura, Asura mungkin akan turun. Han Ti tiba-tiba berkata, armornya sebagian besar rusak, tapi dia masih terlihat sedingin baja. Dia berdiri di sana tegak seperti tombak di tangannya. Namun, nyala api berkobar di kedalaman matanya. Sebagai murid sekolah militer yang menekuni jalur pembantaian, pengaruh lapangan Asura terhadap dirinya sebenarnya tidak terlalu besar. Pengembangan sekolah militer selalu menekankan pada pengendalian kemauan seseorang. Di medan perang, jelas lebih mudah bagi para veteran untuk tetap tenang dibandingkan anggota baru. Terlebih lagi, aura yang merasuki tempat ini memberinya rasa keakraban. Alam Asura selalu menjadi rumah yang dicari oleh semua murid militer. Hanya jiwa pejuang sejati yang bisa menghindari penghakiman alam neraka setelah mereka mati dan memulai pertempuran dan pembantaian tanpa akhir di alam Asura. Tentu saja, bagi orang awam, ini mungkin tidak ada bedanya dengan siksaan di neraka. Ayahnya saat ini berada di lapangan Asura milik Jenderal Besar Raja, sementara pamannya mungkin sedang bertarung di suatu tempat di alam Asura saat ini. Mengikuti jejak ayahnya, hatinya membara dengan semangat juang, namun ia juga merasakan kedamaian yang berbeda. Chapter 663. 6 alam samsara dibagi menjadi alam surgawi, alam manusia, alam Asura, alam hantu lapar, alam hewan, dan alam neraka. Alam hewan juga dikenal sebagai alam binatang daemonik, dunia tempat semua daemon hidup. Kata, binatang, adalah salah satu bentuk cemoohan. Misalnya, naga dan gajah di bawah dewa dan Buddha memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi jika mereka menyinggung tuannya, mereka akan dikutuk sebagai binatang keji. 6 alam samsara dibagi menjadi 3 alam baik dan 3 alam jahat. 3 alam baik adalah surga, manusia, dan Asura. 3 alam jahat adalah hewan, hantu lapar, dan neraka. Namun, meskipun Asura adalah alam yang baik, ia tidak sebaik surga, itulah sebabnya ia bukanlah surga. Jalan kepahitannya bahkan lebih besar daripada jalur manusia, sehingga kadang-kadang ia terdaftar di antara 3 alam jahat, yang secara kolektif dikenal sebagai 4 alam jahat. Di 6 alam samsara, Li Qingshan telah menyaksikan kekuatan alam hantu lapar. Mayat raja yang belum mengeluarkan kekuatan penuhnya telah memberikan pukulan telak bagi komunitas budidaya di seluruh Komando Rui. Dia tidak terlalu memahami dunia Asura. Yang dia tahu hanyalah bahwa ini adalah dunia yang penuh dengan pertempuran dan pembantaian. Menurut apa yang dia ketahui, Asura memiliki kekuatan yang besar dan termasuk dalam kategori hantu dan dewa, namun karena sifatnya yang suka berperang dan haus darah, mereka kurang memiliki kebajikan, sehingga mereka adalah dewa yang jahat. Legenda mengatakan bahwa laki-laki Asura sangat pendendam, sedangkan perempuan sangat cantik. Mereka sering bermusuhan dengan Sakra, penguasa alam surga. Mereka bertarung tanpa henti, tetapi mereka lebih sering kalah daripada menang. Aku ingin melihat seperti apa rupa Asura. Li Qingshan tersenyum. Darah seperti perang mengalir ke seluruh tubuhnya. Bukankah alasan mengapa dia bekerja keras berkultivasi untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dia lihat di desa pegunungan? Dia jelas ingin melihat balapan yang agak misterius ini. Dan, dia ingin memberi kejutan pada Si King dan Moyu. Dia pasti tidak bisa keluar sekarang. Saya juga. Han Ti samar-samar bisa merasakan bahwa dia hampir mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan. Dia juga sangat ingin melawan Asura yang legendaris. Kalian berdua bajingan yang suka berperang. Hua Chenglu berkata tanpa daya. Li Qingshan dan Han Ti saling berpandangan dan tersenyum. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang sama. 100 km jauhnya, pertempuran telah mencapai klimaksnya.
Bahkan udaranya berubah karena pembunuhan yang menghanguskan, karena ini adalah pertempuran yang kacau tanpa mempedulikan resikonya. Dalam waktu singkat, lebih dari 1.000 petani tewas dalam pertempuran. Lebih dari 1.000 petani tewas dalam pertempuran. Mayat mereka berserakan di tanah dalam radius 10 mil, dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Pusaran di langit berputar semakin cepat, seperti mata aneh yang menatap pertempuran di tanah. Tiba-tiba, di bagian terdalam pusaran air, sesosok tubuh turun dari langit, dengan cepat jatuh menuju pusat medan perang. Itu Asura. Mata Li Qingshan sangat tajam. Dia melihat sosok itu dengan sekali pandang. Itu adalah Asura laki-laki. Tubuh bagian atasnya ditutupi dengan warna merah darah, dan tubuhnya begitu kuat hingga tampak seperti diukir dari batu merah. Tubuh bagian bawahnya ditutupi baju besi rok kuningan. Wajah-wajah ganas terukir pada mereka, dan di tangan mereka ada sepasang tongkat besi persegi yang ditutupi lapisan cahaya berdarah. Alam naga iblis Tiset Asura-Asura, dan Dao, dan Asonik Yun Asura Asenki, Raja, sebagai Asik, sebagai Asonik, sebagai, dan, dia, Asik, dan, sebagai, Asas, sebagai, dan, sebagai. Asura-Asura ini belum mengalami kesengsaraan surgawi yang pertama. Dia tidak tertarik pada lawan seperti itu. Pada awalnya, keberadaan yang terlalu kuat tidak bisa masuk. Ada penghalang tak kasat mata antara kedua dunia tersebut. Pada awalnya, tidak ada makhluk kuat yang bisa masuk. Ada penghalang tak kasat mata antara kedua dunia tersebut. Berbeda dengan legenda, Asura-Asura ini tidak jelek. Dia memiliki rambut abu-abu yang berantakan, tapi dia terlihat agak bermartabat. Tampaknya legenda tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, dan senyuman aneh muncul di wajahnya. Dengan budidaya Asura-Asura ini, dia akan terluka parah jika dia tidak jatuh hingga mati, kecuali dia mengetahui beberapa mantra terbang. Dia kemungkinan besar akan dipotong-potong oleh para penggarap dalam sekejap. Kemisteriusan dan keagungan apa yang dimilikinya. Saat dia memikirkan hal ini, dia melihat Asura tiba-tiba mengayunkan pentungan gandanya dan dengan keras menyerang kekosongan. Dengan keras, udara meledak, dan kecepatan turunnya sedikit melambat. Di saat yang sama, tubuhnya terentang, dan potongan otot seperti batu tiba-tiba mengalir seperti air. Dia terus-menerus membuat gerakan halus, menggerakkan aliran udara. Gada gandanya diacungkan menjadi bola. Kelihatannya berantakan, tapi terkoordinasi dengan setiap gerakan tubuhnya, memperlambat kecepatan turunnya. Senyuman di wajah Li Qingshan menghilang, digantikan oleh kekaguman dan sedikit kewaspadaan. Di sampingnya, mata Hanti menyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Untuk bisa mencapai hal ini tanpa mengandalkan mantra apapun dan hanya mengandalkan skill fisik, sungguh luar biasa. Li Qingshan percaya bahwa jika dia memiliki fisik yang sama dengan Asura ini, dia mungkin bisa melakukan hal yang sama, tapi dia tidak akan bisa melakukannya semudah dia. Meskipun dia pandai bertarung, yang terpenting adalah situasi strategis secara keseluruhan, atau pemahaman taktik lokal. Meskipun dia sering tampil luar biasa dalam pertempuran, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa gerakannya sangat luar biasa. Dia baru berkultivasi selama sekitar 10 tahun, dan dia mengembangkan beberapa teknik pada saat yang sama, mencakup 3 ras, manusia, iblis, dan iblis. Di mana dia bisa meluangkan waktu untuk mempelajari dan memoles perubahan dalam gerakannya. Beberapa hal sulit ditebus dengan bakat. N kecil sepertinya memiliki kemampuan pemahaman yang menantang surga, mampu memahami maksud pedang dari kaligrafi 3 absolut hanya dengan melihatnya sekali, tapi itu karena pendidikan ketat selama bertahun-tahun di istana pengawas prefektur. Meskipun dia untuk sementara waktu melupakan ingatannya, ada beberapa hal yang telah terpatri dalam nalurinya. Li Qingshan, sebaliknya, tidak memiliki kesempatan seperti itu. Ia menganut prinsip, 1 orang dapat mengalahkan 10 orang. Daripada menyempurnakan gerakannya, dia mungkin juga meningkatkan kultivasinya dan menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun, setelah melihat Asura ini, dia berhenti meremehkannya. Jika Asura biasa memiliki keterampilan yang luar biasa, mungkin akan lebih menakjubkan jika itu adalah Asura yang kuat. Tidak boleh dilupakan bahwa selain 1 orang bisa mengalahkan 10 orang, ada juga pepatah yang mengatakan, 4 ons bisa mengatasi 1000 kati. Keterampilan absolut sama dengan kekuatan absolut, keduanya memberikan keuntungan luar biasa dalam pertempuran. Melihat Asura telah menghilang ke cakrawala, Li Qingshan dan Han Ti terbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya untuk melihat bahwa Asura telah mendarat di tengah medan perang. Masih ada beberapa ribu petani yang bertarung di medan perang. Pendaratannya seperti setetes air yang jatuh ke laut, tidak mampu menimbulkan riak apapun. Asura meletakkan kakinya di tanah, memandang ke bawah ke seluruh medan perang seperti singa yang berpatroli di wilayahnya. Seorang pria yang lebih tinggi darinya muncul di belakangnya. Otot-ototnya menonjol, dan terlihat jelas tonjolan di dahinya. Li Qingshan sebenarnya pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia adalah kakak laki-laki tertua dari Gunung Badak Bertanduk, yang telah bersaing dengannya dalam hal kekuatan beberapa tahun yang lalu. Namun, peruntungannya sepertinya tidak terlalu bagus, karena dia belum berhasil menembus ranah yayasan pendirian selama beberapa tahun. Mungkin karena persaingan yang dia alami itulah yang belum dia pecahkan. Namun, dia pada dasarnya telah melalui cobaan pertempuran. Tubuhnya menjadi lebih kuat, dan auranya menjadi semakin tajam. Jika Li Qingshan menghakiminya, dia dapat dianggap sebagai master puncak di antara praktisi Qi.
Kakak laki-laki tertua dari Gunung Badak Bertanduk memuntahkan 2 hembusan gas putih dari lubang hidungnya, dan seperti badak yang marah, dia langsung menyerang Asura. Lampu merah menyala di mata Asura, dan dalam sekejap, ekspresinya menjadi sangat ganas. Lubang hidungnya melebar, dan sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Dia tampak marah sekaligus tertawa. Dalam sekejap, dia telah berubah dari manusia normal menjadi binatang buas. Li Qingshan segera mengerti mengapa laki-laki Asura dikatakan sangat jelek. Itu bukanlah keburukan yang menjijikkan, tapi keburukan yang menakutkan. Dia tidak bisa menahan senyum. Chapter 664. Pusaran berwarna merah darah berputar di langit. Li Qingshan dan Han Tiyi berdiri berdampingan di atas bukit, menatap medan perang di bawah. 2 seberkas cahaya terbang dari belakang. Mereka adalah Hua Sengshan dan saudara perempuannya. Mereka khawatir akan keselamatan mereka, dan mereka cukup percaya diri dengan ketabahan mental dan kultivasi mereka, jadi mereka bergegas. Li Qingshan menunjuk ke medan perang dan berseru sambil tersenyum, lihat, pemandangan seperti ini jarang terjadi. Hua Sengshan menatap ke kejauhan. Dalam seruan pertempuran yang mengguncang bumi, berbagai warna cahaya terus-menerus berkedip, ledakan api, dan benturan pedang membentuk paduan suara yang menggetarkan jiwa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik ke dalamnya dan bertarung sampai mati. Dia segera menenangkan diri dan melihat ke arah Hua Chenglu di sampingnya. Dia jauh lebih tenang. Tiba-tiba, dia menghela nafas dalam. Setelah mengetahui identitas Li Qingshan yang lain, dia tidak lagi berpikir untuk bersaing dengannya. Adapun Han Tiyi, dia telah berteman baik dengannya selama bertahun-tahun. Tingkat kultivasi Han Tiyi selalu lebih baik. Bahkan ketika dia terjebak di lapisan ke-10 selama bertahun-tahun, dia masih berhasil di yayasan pendirian terlebih dahulu. Namun, dia berhasil menyusul dan hendak menerobos ke pertengahan yayasan pendirian. Sekarang, bahkan saudara perempuannya, yang dia lihat tumbuh tanpa bakat apapun, telah melampaui dirinya dalam kultivasi. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan dia tidak kecewa sama sekali. Dia memutuskan untuk berkultivasi dengan benar begitu dia kembali. Bisakah kamu menyelamatkan lebih banyak orang? Hua Chenglu enggan. Ada beberapa orang yang dia kenal di medan perang. Li Qingshan percaya dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk orang asing ini, tapi dia masih harus memperhatikan pertarungan antara Si King dan Mo Yu di pusat arena naga setiap saat. Bagaimana dia bisa berminat untuk melakukan hal ini? Namun, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Han Tiyi berkata, sudah terlambat. Mereka telah sepenuhnya berasimilasi dengan kehendak alam Asura. Namun, setelah mereka mati dalam pertempuran, mungkin jiwa mereka dapat kembali ke alam Asura. Hua Chenglu bertanya, apakah itu Asura? Di tengah medan perang, Asura tiba-tiba berputar dengan anggun, menimbulkan awan debu. Kakak senior pertama dari Gunung Badak Bertanduk terlewatkan. Gada logam itu bersiul di udara dan menghantam punggungnya dengan keras. Dia terhuyung beberapa langkah ke depan dan jatuh ke tanah. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sedikit. Bagi seorang kultivator pemarah seperti saudara magang senior tertua di Gunung Badak Bertanduk, senjata tumpul seperti itu tidak akan banyak berpengaruh. Ambil contoh langkah ini. Hanya saja kakak magang tertua Gunung Badak Bertanduk telah gelisah oleh aura pembunuh dan kehilangan akal sehatnya, menyebabkan seluruh tubuhnya penuh dengan celah. Tidak bisa dikatakan indah. Benar saja, kakak tertua Gunung Badak Bertanduk meraung dan berbalik untuk bertarung lagi, namun dia hanya berhasil membalikkan separuh tubuhnya. Bagian bawah tubuhnya tampak membeku, tidak bergerak. Saat dipukul, terdengar suara retakan yang tajam. Tidak ada yang mendengarnya karena tenggelam oleh pemukulan yang kejam. Tulang punggungnya patah. Li Qingshan sedikit terkejut. Meskipun tulang belakang adalah bagian penting dari tubuh manusia, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipatahkan dengan mudah. Dia dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Sama seperti bagaimana pedang iblis pengkhianat bisa melihat kekurangan suatu benda, tulang belakangnya tidak bisa dihancurkan. Ekspresi dan aura Asura mendekati kegilaan, tapi serangannya sangat tepat, jelas bahwa ini adalah jurus mematikan yang telah dilakukan berkali-kali. Terlebih lagi, dia jelas sangat familiar dengan tanda-tanda vital dan kelemahan semua jenis musuh. Hanya dengan satu gerakan, dia telah mengalahkan lawan yang budidayanya setara dengan miliknya, dan dari sudut pandang tertentu, bahkan sedikit lebih kuat. Dia melakukannya seolah-olah itu ringan, itu sangat mudah. Asura menyeringai jahat saat dia memukul tempat yang sama dengan tongkatnya lagi. Mata kakak magang tertua Gunung Badak Bertanduk melebar saat dia mengeluarkan suara gemuruh. Asura mengangkat tongkatnya yang lain, dan seolah memukul batu, dia memukulkannya lagi dan lagi ke tubuh kakak magang tertua Gunung Badak Bertanduk. Setelah memukulnya beberapa lusin kali, darah menyembur keluar, dan kakak magang tertua Gunung Badak Bertanduk akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap. Praktisi ki lainnya bereaksi, merasa gelisah dengan aura Asura, mengacungkan senjata mereka untuk membunuhnya. Aura pembunuh Asura semakin berkembang. Alih-alih mundur, dia malah menyerang. Kedua tongkatnya berayun dengan liar, segera memicu angin puyuh pembantaian. Yang dilihat Li Qingshan hanyalah serangan Asura yang kejam. Tidak ada polanya, tapi setiap serangannya tepat dan efektif. Itu semua adalah gerakan membunuh yang diasah melalui pembantaian tanpa akhir. Pada dasarnya semua praktisi ki yang bentrok dengannya meninggal dalam satu gerakan. Beberapa saat kemudian, beberapa orang lagi tewas karena tongkat logamnya. Namun,
Dalam pertarungan kacau seperti ini, mustahil baginya untuk muncul tanpa cedera kecuali dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Beberapa luka dalam muncul di tubuhnya, tapi tidak mengeluarkan darah. Sebaliknya, mereka sembuh dengan cepat. Tidak kusangka Asura level rendah seperti dia memiliki vitalitas sebesar itu. Sungguh mengesankan. Jika pertarungan berlanjut, dia pasti akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Li Qingshan mengusap dagunya. Asura seperti itu bahkan lebih kuat daripada beberapa penggarap yayasan pendirian yang tidak ahli dalam pertempuran. Jika sekte seperti Sekte Awan dan Hujan yang terutama mempraktikkan seni pesona, tidak aneh jika Asura membunuh mereka. Itulah tubuh Asura yang tak mati. Dikatakan bahwa Asura yang kuat bahkan dapat terlahir kembali dari setetes darah. Han Ti menyebutkan semua yang dia ketahui tentang Asura. Terlahir kembali dari setetes darah. Menarik, kata Li Qingshan. Dia percaya bahwa begitu dia mengembangkan kitab suci Nirvana Phoenix ke tingkat tertentu, dia juga bisa terlahir kembali dari setetes darah. Saat dia mengatakan itu, Asura lain turun dari langit, diikuti Asura ketiga, keempat, semakin banyak Asura memasuki medan perang, bekerja sama dengan sangat cepat. Kerja tim mereka sangat indah, mengubah mereka menjadi pasukan yang semakin tak terhentikan. Mereka membagi medan perang dan membantai para praktisi Qi yang hiruk pikuk secara sembarangan. Ekspresi Hua Sengshan sedikit berubah. Bahkan dia harus melarikan diri dari pasukan Asura seperti itu. Li Qingshan menanyakan pertanyaan lain kepada Han Ti, jika saya memiliki lapangan Asura, bisakah saya memanggil Asura untuk bertarung demi saya? Jika itu masalahnya, ini akan menjadi pasukan yang tidak ada habisnya. Jika Asura yang lebih kuat dipanggil, bahkan dia akan kesulitan menghadapinya. Saya tidak tahu, tapi itu mungkin. Kata Han Ti, meskipun Jenderal Agung memiliki lapangan Asura, namun lapangan itu sudah terlalu lama damai. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya secara pribadi menggunakan lapangan Asura untuk bertarung. Pertempuran itu dengan cepat berakhir. Semua praktisi Qi terbunuh, tetapi tidak ada satupun Asura yang tewas dalam pertempuran. Asura yang turun dari langit sudah mencapai 100. Mereka berdiri di antara tumpukan mayat dan lautan darah. Mereka memejamkan mata, dan gumpalan energi darah yang meresap ke dalam medan perang diserap ke dalam tubuh mereka. Warna kulit mereka menjadi lebih merah. Dengan gemuruh guntur, kesengsaraan surgawi yang ada di mana-mana tiba-tiba turun. Sambaran petir menyambar salah satu Asura, dan Asura lainnya berhamburan. Tampak rasa iri dan kewaspadaan muncul di mata mereka saat mereka mengelilingi Asura itu. Satu kesengsaraan surgawi jelas tidak mampu menimbulkan ancaman apapun terhadap makhluk hidup seperti itu. Asura itu berhasil melewati masa kesengsaraan dan menjadi Jenderal Asura. Namun, dalam sekejap, 100 Asura menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka mengepung dan menyerang Asura yang baru saja melewati kesengsaraan surgawi. Li Qingshan juga sangat terkejut dengan perubahan ini. Saat ini, mereka masih bisa bekerja sama. Mengapa mereka tiba-tiba mulai saling membunuh? Asura itu berulang kali berada dalam bahaya, hampir terbunuh. Bahkan salah satu lengannya terpotong, dan lehernya hampir terpotong menjadi 2. Tubuhnya dipenuhi luka berat, jika dia manusia, dia pasti sudah mati 10 kali lipat. Namun dia mengandalkan tubuh abadi Asura untuk bertahan hidup. Dengan sangat cepat, dia beradaptasi dengan perubahan kekuatan setelah melewati masa kesengsaraan dan perlahan membalikkan keadaan. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, dia menggunakan satu lengannya untuk membunuh beberapa Asura. Lengannya yang patah juga tumbuh, semakin tak terhentikan. Pertempuran antara para Asura membuka mata Li Qingshan. Beberapa saat kemudian, Jenderal Asura itu lebih unggul. Para Asura tiba-tiba berhenti dan berlutut ke arah Jenderal Asura itu, mengakui dia sebagai pemimpin mereka. Jenderal Asura tampak puas. Dia melambaikan tangannya, dan para Asura berdiri. Mereka berkumpul di belakangnya. Jika dikatakan bahwa mereka baru saja bertempur sendirian, maka mereka telah sepenuhnya membentuk pasukan sekarang. Jenderal Asura memandang Li Qingshan dan yang lainnya dengan mata merah, berteriak, apakah kamu sudah cukup melihat? Ayo berjuang. Petik 2. Itulah yang aku pikirkan. Han Ti melompat turun dari bukit dan menusukkan tombaknya ke depan seperti seekor naga. Hanya melihat, Li Qingshan mengangkat tangannya untuk menghentikan Hua Sengshan dan adiknya yang hendak menyerang. Dia sudah sedikit memahami cara Asura bertarung dan membunuh. Jika tidak ada kecelakaan, Asura itu tidak akan bergantung pada kekuatan Asura lainnya. Benar saja, ketika Jenderal Asura melihat Han Ti menyerangnya sendirian, dia mengayunkan kapak perangnya dan bergegas maju. Ratusan Asura di belakangnya tetap tidak bergerak, hanya menonton. Dalam sekejap, pandangan mereka bertemu. Tombak dan kapak perang saling bertabrakan berkali-kali, menyebabkan percikan api beterbangan. Begitu Han Ti menyerang, dia terus-menerus ditekan dan dirugikan. Meskipun dia telah melewati kesengsaraan pertamanya selama beberapa tahun, dia benar-benar ditekan oleh Jenderal Asura yang baru saja melewati kesengsaraannya. Jika Han Ti, yang berasal dari sekolah militer dan mahir bertarung, sudah berada dalam kondisi seperti itu, seorang penggarap yayasan pendirian biasa akan menjadi lebih tidak cocok. Qingshan, kenapa kita tidak mengawasi lebih dekat dan membantu Ti? Wajah Hua Sengshan dipenuhi kekhawatiran. Medan perang itu berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan kepala mereka terpisah dari tubuhnya. Namun, dengan kekuatan Li Qingshan, dia jelas bisa menjamin keselamatan Han Ti. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya berdiri di sini justru agar saya tidak bisa memberikan bantuan pada saat penting.
Hua Chenglu mengerutkan keningnya. Mengapa demikian? Apakah dia menyinggungmu? Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Tentu saja tidak. Ti adalah saudara iparku, apapun yang terjadi. Bahkan jika dia menyinggung perasaanku, aku tidak akan merendahkan levelnya. Namun, dia seorang pejuang. Hanya ketika dia menghadapi kematian barulah dia bisa dilahirkan kembali. Petik 2. Hua Shengzhan segera mengerti apa yang ingin dia katakan. Han Ti ingin menggunakan pertempuran ini untuk menerobos ke pertengahan yayasan pendirian. Jika dia memiliki jalur mundur dan perlindungan, dia malah tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya, jadi dia hanya bisa menahan kekhawatirannya. Angin bersiul melewati telinganya, dan rasa sakit menjalar dari berbagai bagian tubuhnya. Han Ti secara bertahap menyerah, tapi dia tidak mundur satu langkah pun. Dia membiarkan darahnya muncrat. Saat kapak diayunkan, dia sudah berada dalam kesulitan yang tidak bisa dia hentikan, tapi dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di persimpangan antara hidup dan mati. Senyuman nakal muncul di wajahnya yang dingin, dan tiba-tiba, sebuah kekuatan menerobos belenggu dan menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Tombak di tangannya tiba-tiba tampak hidup, memutar ujung tombak dan mendorong kapak ke samping dengan sudut yang sulit dipercaya. Kesuksesan, Li Qingshan tersenyum dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dia melompat ke antara Han Ti dan Jenderal Asura, menghunus tombaknya dengan satu tangan dan menepis kapaknya dengan tangan lainnya. Han Ti mengerutkan kening. Li Qingshan tersenyum. Kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan. Tidak ada gunanya bertarung lagi. Jika kamu benar-benar mati, aku tidak akan bisa menjelaskan diriku sendiri kepada Qiongzi. Meskipun Han Ti telah menembus pertengahan yayasan pendirian, dia telah kehilangan terlalu banyak darah selama pertempuran. Dia sudah kelelahan, dan kekuatan rohaninya benar-benar habis. Dia hanya bertahan dengan keinginannya. Jenderal Asura masih tetap agung seperti biasanya. Saat Han Ti mundur, kelompok Asura menyerang ke depan. Li Qingshan mengayunkan pedang iblis pengkhianat dan berkata kepada Jenderal Asura, kami akan bertarung lagi saat kamu sudah cukup istirahat. Saat dia berbicara, tubuhnya membesar, dan dia berubah menjadi wujud iblisnya, niat membunuhnya mendidih. Jenderal Asura menatap Li Qingshan seolah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia melambaikan tangannya untuk memberi tanda agar Asura berhenti. Perlahan-lahan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Chapter 665. Asura yang lain saling memandang dan berlutut juga, seperti yang baru saja mereka serahkan kepada Jenderal Asura. Hanya saja kali ini, mereka belum mengalami pertempuran. Li Qingshan bersandar pada pedangnya. Mengapa kamu berlutut di hadapanku? Karena kamu adalah Asura yang lebih kuat. Jenderal Asura mengangkat kepalanya dan berkata, sebagai seorang Asura, dia bisa dengan jelas membedakan kekuatan lawannya. Namun, jika itu hanya seorang kultivator yang kuat, itu tidak akan cukup untuk membuatnya tunduk. Ia hanya akan mati dalam pertempuran. Asura tidak pernah takut akan pembantaian atau kematian. Namun, pembunuhan kejam yang dilakukan Li Qingshan adalah sesuatu yang hanya dia lihat pada komandan Asura atau bahkan Raja Asura. Dia belum pernah mengalami pertempuran tanpa akhir di alam Asura, namun dia memiliki pengaruh seperti itu. Orang ini pada dasarnya adalah Asura yang terlahir secara alami. Akibatnya, dia mengikuti aturan pertarungan antar Asura dan berjanji setia padanya. Keinginan iblis harimau untuk berperang di dunia telah menyatu dengan pikiran Li Qingshan sejak lama. Itu juga merupakan jalur pembantaian, tapi sifatnya jauh lebih kuat daripada Asura biasa, itulah sebabnya dia mampu menaklukkan Asura yang sombong ini. Kali ini, itu benar-benar bisa digambarkan sebagai harimau gemetar. Meskipun tidak mengeluarkan aura seorang raja, itu sama efektifnya. Qingshan, apa yang terjadi? Hua Shengzhan dan adiknya juga bergegas. Mereka tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Baru saja, mereka tidak merasakannya dari jauh, tapi ditatap oleh 100 Asura dari dekat membuat mereka bergidik ketakutan. Seperti yang dirasakan orang biasa ketika menghadapi sekelompok pembunuh. Jika bukan karena Li Qingshan, para Asura pasti sudah mengerumuni mereka dan mencabik-cabik mereka. Li Qingshan kembali ke penampilan aslinya dan mengangkat bahu. Mereka bukan lawan saya, jadi mereka mengaku kalah. Mengaku kekalahan. Hua Chenglu tidak percaya. Anda bahkan belum melakukan apapun, namun Anda mengakui kekalahan dengan terlalu mudah. Para Asura ini tidak tampak seperti orang yang akan mengaku kalah dengan patuh tidak peduli bagaimana dia memandang mereka. Namun, selama dia hadir, sepertinya tidak ada masalah. Dengan itu, bahaya terbesar telah diatasi. Hua Shengzhan menghela nafas lega. Setelah mengetahui bahwa Li Qingshan juga dikenal sebagai bulan utara, dia tidak akan terkejut apapun yang dia lakukan. Han Ti melihat ke belakang Li Qingshan. Namun, Xiao Chen mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Dia tidak mengerti dari mana datangnya Qi yang mengamuk dan membunuh ini. Pria ini sepertinya menyembunyikan banyak rahasia. Apakah Qiongzi mengetahui semua ini? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, karena dia tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga Han, dia tidak perlu menyelidiki semuanya secara menyeluruh. Bangun, betapa membosankan. Saya pikir akan ada pertempuran besar. Akankah ada Asura yang lebih kuat lagi yang turun nanti? Li Qingshan menatap langit merah darah dengan penuh harap. Lapangan Asura ini baru saja lahir. Memanggil kita ke sini sudah mencapai batasnya, jawab Jenderal Asura. Li Qingshan mengangguk. Meskipun dia telah berhasil menyempurnakan lapangan Asura, dia masih perlu terus mengumpulkannya jika ingin mengubahnya menjadi senjata tempur yang sebenarnya.
Tidak mengherankan jika pusaran berwarna darah di langit melambat setelah 100 Asura turun. Dia kemudian bertanya kepada para Asura apakah mereka bisa meninggalkan lapangan Asura. Jawaban yang dia terima adalah ya, tapi mereka hanya bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Berada di luar dalam jangka waktu lama akan merusak esensinya. Begitu mereka menyimpang dari ki pembunuh mereka akan ditinggalkan oleh alam Asura. Tentu saja, ini juga karena dia baru saja menjadi Jenderal Asura. Pembunuhan kinya tidak cukup kuat. Jika dia bisa menjadi seperti Li Qingshan, ki pembunuhannya tidak akan melemah tidak peduli di dunia mana dia berada. Dia tidak akan terpengaruh oleh ini, dan dia akan memenuhi syarat untuk menaklukkan aksioma surgawi. Li Qingshan sedikit mengangguk. Tampaknya Asura Field ini adalah alat pemanggilan. Itu bisa memanggil Asura dari alam Asura untuk bertarung demi dia. Saat lapangan Asura semakin kuat, para Asura yang dipanggil juga akan menjadi lebih kuat. Namun, ada banyak batasan dalam penggunaannya. Pertama, dia harus memiliki kekuatan untuk menekan para Asura ini. Kalau tidak, jika dia memanggil Raja Asura, dia akan terbunuh seketika. Kekuatan murni tidak cukup untuk membuat mereka tunduk. Mereka perlu mengakui dia sebagai salah satu dari mereka. Hanya orang yang suka berkelahi dan membunuh yang bisa bermain-main dengannya. Hua Chenglu menghela nafas. Aku ingin tahu kapan kita bisa pergi. Mari kita tunggu sebentar lagi. 10 hari akan berlalu dengan sangat cepat. Mungkin tidak akan memakan waktu lama. Li Qingshan tiba-tiba bertanya kepada Jenderal Asura, Kudengar wanita Asura semuanya cantik. Mengapa hanya ada pria di sini? Hua Chenglu segera memutar matanya ke arahnya. Li Qingshan tersenyum. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Tidak peduli betapa cantiknya Asura, mereka tidak bisa dibandingkan dengan saudari kita Chenglu. Wajah Hua Chenglu memerah, dan matanya dipenuhi senyuman. Yang jelas, dia sangat menikmatinya. Uhuk-uhuk, Hua Sengzan berdeham dan menatap Li Qingshan. Li Qingshan berkata, bukannya aku sedang menggodamu. Untuk apa kamu batuk? Belum lagi kakak iparku bahkan belum mengatakan apapun. Petik 2. Hua Sengzan mengeluh, kamu bahkan mengakui bahwa kamu sedang menggodaku. Kamu benar-benar ceroboh saat berteman. Ti, kamu harus menjaga kakak iparmu di tempat Qiongzi. Petik 2. Untung saja dia tidak memukulku. Sebaiknya kamu jaga adikmu, Han Ti berkata dengan dingin. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Lihatlah bagaimana kamu membuatku terdengar seperti seorang tiran yang memanfaatkan orang lain. Jika bukan karena sifat jahatmu, bagaimana kamu bisa mengintimidasi para Asura ini? Bahkan jika aku mengalahkan mereka, mereka tidak akan mematuhiku. Han Ti lalu berkata kepada Jenderal Asura, tunggu, ayo bertarung lagi. Saya menolak, kata Jenderal Asura. Mengapa? Han Ti mengerutkan kening. Dia melihat Jenderal Asura menatap Li Qingshan lagi. Meskipun dia telah memilih untuk melayani Li Qingshan, dia masih sangat tidak senang jika dia ikut campur dalam pertempuran. Li Qingshan menendang. Aku sudah bilang padamu untuk bertarung, jadi bertarunglah. Berhentilah mengatakan omong kosong begitu banyak. Aku pasti tidak akan ikut campur kali ini. Aku tidak peduli apakah kamu bertarung sampai mati atau tidak. Kalian semua pantas mendapatkannya. Jenderal Asura mundur beberapa langkah dan mengatupkan tangannya. Ya Pak. Ayo pergi dan lihat dari samping. Li Qingshan meletakkan tangannya di bahu saudara kandungnya, Hua Sengzan, dan berjalan ke kejauhan dengan lengan melingkari mereka. Dasar pengganggu, Hua Chenglu menggerutu. Biarlah jika dia memanfaatkannya secara pribadi, tapi dia malah menggodanya di depan banyak orang. Pria yang tercela dan sombong. Yang bisa dilakukan Hua Sengzan hanyalah tersenyum pahit. Melihat bagaimana Hua Chenglu bahkan tidak menolak keintiman seperti itu, dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak berperasaan bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Apa yang bisa dia katakan sebagai kakak laki-lakinya jika saudara perempuannya ingin melemparkan dirinya ke arahnya? Namun, dia sedikit memahami perasaan Hua Chenglu. Jika bukan karena kehadiran Li Qingshan kali ini, bukan hanya Hua Chenglu saja. Setiap orang yang memasuki Dragon Arena juga akan mati. Bahkan jika mereka tidak mati terhadap antek-antek Seeking, mereka akan mati terhadap para Asura ini. Seeking mungkin tidak pernah berencana membayar hadiah astronomi yang dia tawarkan sejak awal. Bahkan sekarang, kesempatan untuk melarikan diri dari sini ada pada Li Qingshan. Melihat betapa santainya dia berhenti khawatir. Dia hanya akan membiarkan dia mengganggunya dan mendominasi dirinya untuk sementara waktu. Di tengah arena naga, kedua kekuatan itu secara terpisah berubah menjadi naga hitam agung dan burung gagak hitam pekat. Bentrokan menjadi semakin intens. Seeking melihat kemunculan Asura, dan dia ingin lebih menguasai lapangan Asura. Meskipun Asura tingkat rendah ini tidak dapat dianggap sebagai bantuan besar bagi mereka, ini hanyalah permulaan. Selama mereka punya cukup waktu, mereka akan mampu membentuk pasukan Asura. Dibandingkan dengan Asura ini, bawahan yang hilang bukanlah apa-apa. Kecakapan bertarung dan kesetiaan mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Adapun Li Qingshan itu, dia bisa membunuhnya dengan mudah. Berpikir sampai di sana, dia berteriak, kekuatan naga seperti laut. Naga hitam itu bersinar terang, secara bertahap menekan burung gagak itu. Moyu jelas menolak untuk melepaskannya, terkekeh saat dia menolak dengan semua yang dia miliki. Teras Soaring Cloud yang rusak benar-benar sunyi. Keringat menetes ke wajah Seeking. Para kultivator inti emas saling bertukar pandang.
Jika mereka melancarkan serangan diam-diam sekarang, Si King tidak akan bisa menghentikan mereka tidak peduli seberapa kuatnya dia. Untuk menyelamatkan murid dan pengikutnya, mereka tidak lagi memiliki keraguan. Jika Si King tidak punya hati, mereka tidak akan menjadi orang benar. Jia Zhen dan Edan bekerja sama untuk memisahkan para pembudidaya inti emas, mencegah mereka menyerang secara sembarangan. Sejenak, mereka menemui jalan buntu. Tak satu pun dari mereka yang berani bertindak sembarangan. Si Bao bertanya, "Kak, berapa lama mereka akan bertarung?" Segera, Gu Yanying tersenyum, tapi matanya yang setajam elang menatap ke teras Soaring Cloud di bawah kakinya. Segera setelah dia selesai berbicara, terjadi ledakan besar, dan sesosok tubuh berwarna merah tua melompat dari teras Soaring Cloud, mengambil Dragon Arena dan melarikan diri. Daemon Bulan Utara lah yang telah kembali. Oh tidak, Jia Zhen dan Edan tiba-tiba menoleh ke belakang, dan wajah mereka berubah drastis. Bulan Utara membentangkan sepasang sayap angin dan api, terbang ke udara dengan seberkas cahaya yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, di tengah lapangan Asura, naga hitam telah meraih kemenangannya, tapi dia juga kelelahan. Tiba-tiba, kura-kura roh turun dari atas, memancarkan kemauan kuat dan tak terhentikan yang menekan naga hitam dan gagak pada saat yang bersamaan. Siapa ini? Si King dan Mo Yu sama-sama terkejut sekaligus marah. Kedua cucuku yang baik, apakah kamu lupa suara kakekmu, Bulan Utara? Penyu roh tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia, penuh dengan rasa puas diri dan ejekan. Dalam sekejap mata, ia menguasai lapangan Asura dan membersihkan kekuatan Si King dan Mo Yu. Si King tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk melihat Jia Zhen dan dan mengejar. Dengan raungan marah, dia berubah menjadi naga hitam dan mengejar mereka. Di lapangan Asura, Han Ti baru saja hendak terlibat dalam pertempuran sengit dengan Jenderal Asura ketika pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahwa dia berada tinggi di langit, dan di bawahnya ada kota Komando Rui. Dia sudah meninggalkan lapangan Asura entah bagaimana caranya. Setelah itu, dia melihat Hua Sengzan, Liu Changqing, dan seterusnya. Mereka sudah muncul. Li Qingshan jelas juga ada di antara mereka. Di tengah keterkejutan mereka, bahkan sebelum mereka sadar kembali, seekor naga hitam bersiul melewati mereka. Pada saat yang sama, sosok berkulit hitam diusir dari lapangan Asura. Itu adalah Mo Yu. Dia menjerit keras dan melengking, dan tubuhnya berubah menjadi bola kegelapan, menghilang ke udara. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Bulan Utara, diselimuti bulu hitam. Sebagai penggarap yayasan pendirian, Liu Changqing dan yang lainnya tidak mungkin jatuh ke dalam kematian. Mereka turun dari langit bersama beberapa praktisi Qi, tetapi bahkan sebelum mereka mendarat, sekelompok kultivator inti emas mengepung mereka, menanyakan tentang murid dan pengikut mereka. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.